Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Taik. Baiklah, untuk tugas kali ini yaitu cara membuat database pencarian sederhana di Excel. Baik, pertama-tama saya akan membuat soal yang telah diketahui. Pertama, saya akan membuat nama terlebih dahulu. Lalu saya akan menyalin soal yang telah diketahui, yaitu database karyawan PT Maju Sejahtera Bersama. Baik, untuk data yang diketahui, pertama ada nomor, lalu nama karyawan, selanjutnya nomor tanggal masuk, selanjutnya nomor karyawan, selanjutnya divisi, selanjutnya email, dan umur. Baik, saya rapikan terlebih dahulu. Kita map and cell. Kita beri warna. Kolom. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Nama karyawan, tanggal masuk, nomor karyawan, divisi, email, dan umur. Kita main supaya lebih rapi. Baik, untuk nomornya untuk nomornya 1, 2, sampai 2, 3. Kita tarik supaya lebih cepat. 1 sampai 12 nama karyawan yang kita punya. Sampai 12. Selanjutnya nama karyawan yang pertama
itu ada Yeni Kumala. Selanjutnya ada Betatri. Lalu ada Nur Roshid. Selanjutnya ada Arya Winata. Lalu ada Umi Alfinur. Lalu ada Retno Teki. Lalu ada Eka Listawati. Lalu ada Reni Syamsu. Lalu ada Ungu Ratna. Lalu ada Nani Purnamasari. Lalu ada Muhammad Taufik. Selanjutnya ada Nia Rodiana. Baik, saya cek terlebih dahulu Nani Purnamasari, Muhammad Taufik, Ungu Ratna, Reni Syamsu, Ika Listawati, Umi Alfinur, dan Betatri Kumala. Baik, selanjutnya kita membuat tanggal masuk yang sudah diketahui, itu bulan 10 tanggal 9 2022. Selanjutnya bulan 1 tanggal 28 2022. Selanjutnya bulan 10 tanggal 17 2022. Bulan 2 tanggal 17 2022. Bulan 5 tanggal 12. Bulan 5 tanggal 22. Baik, saya cek terlebih dahulu tanggal 10. 10 17 30. 20 3 20 12 21 12 19. Baik, selanjutnya untuk nomor karyawan yaitu 189 120 190 143 165 197 183 151 102 171 189 126. Untuk divisi ada sales, finance,
lalu ada marketing, sales, finance, marketing, sales, lalu ada marketing lagi, lalu ada OPS, lalu ada OPS, selanjutnya ada marketing, ada finance lagi, 151 marketing, 102 finance, 171 sales lagi, ada OPS lagi. Selanjutnya ada marketing lagi. Untuk email yang pertama Yeni.Kumala email.com. Selanjutnya diperbesar tabelnya. Selanjutnya ada beta.email.com. Selanjutnya Nur.Roshid email.com. Selanjutnya Arya Widatra email.com. Selanjutnya Ubi Alfidur email.com. Selanjutnya ada Retno.Teki email.com. Selanjutnya ada Eka Ristawati email.com. Selanjutnya ada Reni Syabju email.com. Selanjutnya Ungu Ratna email selanjutnya Nani Purnamasari email.com. Selanjutnya Muhammad Taufik email.com. Muhammad Taufik email.com. Selanjutnya Dania Rodiana email.com. Baik, untuk email sudah. Selanjutnya umur yang diketahui yaitu 38, 32, 29, 38, 32, 29, 27, 32, 38, 25, 27, 32, 38, 25, 33, 34, 35. Baik, selanjutnya tabel yang ingin kita cari yaitu
nama karyawan, divisi, lalu email, lalu umur. Baik, ini yang akan kita cari. Nama karyawan nama karyawannya, email, divisi, email, dan umurnya. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu supaya lebih rapi. Baik, jadi di sini udah kita lihat soal yaitu terdapat sebuah database, nama karyawan, tanggal masuk, nomor karyawan, divisi, email, umur di PT Maju Sejahtera Bersama. Jadi kita akan cari dengan mudah untuk divisi, email, dan umur secara lebih gampang. Jika kita misalnya kita masukkan namanya Yeni Kumala. Kita akan cari divisi, email, dan umurnya. Supaya untuk mempermudahnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan data validasi. Data validation. Jadi, yang pertama-tama, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Dengan menggunakan rumus VLOOKUP, nanti kita akan mengetahui divisi, email, dan umurnya. Caranya bagaimana? Yaitu kita masukkan rumus VLOOKUP. Lalu kita pilih tabel kuncinya, yaitu kita nama karyawan yang akan kita cari. Selanjutnya kita ikuti rumusnya, koma, yaitu kita pilih tabel array-nya. Karena kita mencari dari nama karyawan, maka kita memblok tabel mulai dari nama karyawan sampai ke bawah. Kita blok semua tabel mulai dari nama karyawan karena kita mencari dari nama karyawan. Jadi kita tidak masukkan tabel nomornya. Kita blok semua dari nama karyawan hingga ke bawah. Lalu kita kunci tabel yang telah kita blok tadi. Kita kunci sel yang sudah kita blok tadi dengan Fn F4. Fn F4. Selanjutnya kita ikuti lagi rumusnya. Untuk mencari divisi, kita di sini akan mencari divisi. Kolom indeks divisi pada tabel yang telah kita blok tadi, yaitu tabel keempat. Kita hitung 1, 5 karyawan, 2 tanggal masuk, 3 nomor karyawan, 4 divisi. Berarti untuk divisi dari tabel yang kita blok ini tabel keempat. Lalu, koma, 0. 0 ini untuk menggantikan false supaya nilainya lebih akurat. Lalu kita enter. Nah, kita ketemukan Yeni Kumala, divisinya Sales. Benar ya. Selanjutnya kita cari email. Sama rumusnya menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang tadi. VLOOKUP, kita pilih tabel kuncinya melalui kita pilih tabel kuncinya yaitu nama karyawannya Yeni Kumala. Selanjutnya kita blok tabel dari tabel array dari nama karyawan sampai ke bawah atau semuanya. Lalu kita kunci dengan Fn F4, koma, selanjutnya kolom indeks email atau kolom email yaitu berada pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 pada tabel yang di blok 5, lalu koma 0 untuk hasil yang lebih akurat menggantikan false, lalu enter. Ya, kita temukan email si Yeni Kumala. Sudah benar? Benar ya teman-teman, Yeni Kumala. Selanjutnya kita mencari umur. Sama rumusnya juga menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita pilih, kita kunci sel kunci, kita pilih sel kuncinya, lalu koma, kita blok lagi. Udah kita mulai dari nama karyawan, kita blok semua tabel dari nama karyawan. Lalu kita kunci supaya tidak lari.
tabel yang telah dibuat tidak lari dan lebih akurat, yaitu dengan Fn, F4. Lalu koma, kolom indeks umur, karena kita mencari umur, yaitu umur berada pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kolom ke-6 dari tabel yang kita blok. Selanjutnya koma 0, lalu enter. Kita rapikan terlebih dahulu. Baik, sudah kita temukan ya teman-teman. Di sini menggunakan rumus VLOOKUP dengan kita mengetikkan nama karyawan, maka kita dapat dapat menemukan dia divisi apa, emailnya apa, dan umurnya berapa. Coba kita cari dengan nama yang lain. Apakah rumus ini sudah benar? Kita coba beta T. Beta T. Lalu enter. Beta 3. Divisinya finance, emailnya beta.3@email.com, umurnya 32. Kita cek beta 3, divisinya finance, emailnya beta.3 dan umurnya 32. Sudah benar ya, berarti rumus kita. Selanjutnya saya ingin memberitahu cara menggunakan data validation. Jika menggunakan rumus VLOOKUP, maka kita perlu mengetikkan nama-nama karyawannya. Tapi jika dengan menggunakan rumus validation ini lebih memudahkan kita untuk melihat daftar namanya, atau di sana sudah terdapat list atau berupa daftar nama dengan hanya kita mengetikkan tanda panah nantinya di bagian sel nama karyawan ini. Ya, hal itu berguna untuk memudahkan kita melihat daftar-daftar nama karyawan tanpa perlu mengetikkan nama karyawan lagi. Jika dengan rumus begini, jika kita ketik nama yang lain yang tidak ada di nama karyawan tabel ini, seperti misalnya Gary Sukma, enter, maka yang akan terjadi di bawahnya adalah error. Jadi untuk memudahkan kita mencari daftar nama karyawan, maka kita bisa menggunakan data validation. Caranya yaitu kita hapus dulu, kita pilih sel nama karyawan, lalu kita klik data, selanjutnya kita pilih data validation. Lalu kita akan membuat daftar nama, berarti daftar nama berupa list. Lalu kita pencet list. Selanjutnya search-nya kita tekan tanda panah, karena kita akan mencari nama list atau daftar nama karyawan, maka kita blok dari daftar nama karyawan. Kita blok, lalu kita enter. Selanjutnya untuk memperindahnya, error alert ini berguna untuk supaya nanti jika nama karyawan yang kita ketik tidak ada, maka akan terdapat error message-nya berupa kata-kata seperti nama karyawan tidak terdapat, atau nama yang dimasukkan salah. Seperti ini contohnya. Kita buat dulu title-nya error. Error ini berguna untuk supaya nama yang dimasukkan nanti jika tidak ada pada data, maka dia akan keluar error alert-nya. Lalu kita ketik error message-nya, kita buat nama karyawan tidak terdapat pada daftar. Nama tersebut tidak terdaftar pada database karyawan. Oke, enter. Oke. Nah, di sini sudah terdapat tanda panah ya, maka ini lebih menggampangkan kita untuk mencari nama karyawan yang terdapat pada database-nya. Kita tinggal klik, kita pilih salah satunya seperti Yeni Kumala. Nah, maka dapat kita lihat langsung terisi ke bawahnya untuk tabel divisi, email dan umurnya langsung terisi, yaitu sales Yeni Kumala dan umurnya 38. Kita coba yang lain, Nur Roshid. Maka dapat kita lihat Nur Roshid divisinya marketing, emailnya nur.roshid@email.com, umurnya 29. Sudah benar ya. Selanjutnya kita lihat lagi daftar namanya menggunakan data validation tersebut. Berarti jadi gunanya untuk mempermudah kita melihat list daftar nama yang terdapat di sini dengan tanda panah yang ada. Selanjutnya kita lihat Ungu Ratna. Ungu Ratna divisinya finance.
finance, di sini juga sudah finance, emailnya sudah benar, dan umurnya 33. Maka sudah benar ya teman-teman. Error alert tadi berguna untuk misalnya kita memasukkan nama yang tidak terdapat pada database atau daftar nama karyawan ini. Kita coba namanya Vira Ramadhani. Maka akan keluar tanda error, yaitu nama tersebut tidak terdaftar pada database karyawan. Seperti itu. Gunanya untuk memberitahu kalau nama tersebut tidak terdaftar. Baik, selanjutnya kita cek terlebih dahulu sampai terakhir Nia Rodiana. Sudah benar ya kawan-kawan. Jadi ini Reni Syamsu, divisinya marketing, umurnya 25. Berarti sudah benar. Baik, sekian penjelasan saya mengenai rumus VLOOKUP dan data validation dengan cara membuat database pencarian sederhana di Excel. Baik, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.